Apa kabar Mas Ahmad? Insyaallah baik. Baik ya. Oke ya. Nah, sahabat beriman, di video kita kali ini kita akan membahas yang beda dari yang lain ya. Ini ada masalah-masalah juga yang banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Perubahan perilaku atau yang lebih keren disebut apa tuh namanya Mas? BTC apa? LGBT, lesbian, gay, transgender, itu questioning. Bisa ya? LGB, Sekarang tuh ada LGBTQ ya. Tambah Q-nya Q. itu questioning. Jadi dia mempertanyakan lesbian, sebenarnya gay, gitu. LGB, Laki-laki apa perempuan Q ya. Queer dan questioning. ya. Oke. LGBT. Sebenarnya kita mulai dari mana? Itu LGBT itu sebenarnya gimana sih Pak Ustadz? ya itu tinggal nulis saja LGBT. Mungkin mungkin Mas Ahmad lebih pengen menceritakan. Jadi gini, intinya ini kan untuk semua teman-teman kita yang selama ini selalu berpikiran kayak Mas Ahmad ini, alhamdulillah menemui saya dalam kondisi yang sangat labil ya Mas ya. Labil karena beliau ini sejak akhir baliknya itu, sejak mulai masuk akhir balik itu, dia mimpi basahnya dengan laki-laki. Padahal Mas Ahmad ini laki-laki nih, ini kan di blur nih, ini laki-laki, di blur. Jangan sampai, karena biar beliau sendiri aman lah. Nah, dari situlah beliau mulai kenapa saya melihat laki-laki itu nafsu muncul ya. Iya benar. Nafsu itu muncul terus. Bagaimana saya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah ini mencoba membantu mencari solusi dari Mas Ahmad ini, mencari solusi. Kalaupun Allah alhamdulillah memberikan hasilnya yang baik, ya alhamdulillah, itu semuanya karena Allah. Nah, pokok bahasan kita itu di situ sebenarnya. Sudah paham ya? Jadi nanti Mas Ahmad bisa ngobrol santai, nggak usah takut. Yang penting nanti teman-temannya yang di luaran sana mudah-mudahan juga tertarik dengan bahasan kita, sehingga mereka itu jangan menyalahkan Allah, atau dibalik. Orang-orang yang merasa dirinya itu dekat dengan Allah Ta'ala jangan menyalahkan yang LGBT juga. Carilah jalan keluarnya, carikan jalan keluarnya, ya, carikan jalan keluarnya. Kalaupun orang-orang itu zaman dulu diminta oleh Allah Ta'ala diasingkan, itu kan Allah ya. Karena memang jalan keluar pada saat itu memang belum, karena memang itu pada saat itu hanya penguji para nabi dan menjadi ilmu bagi manusia-manusia setelah itu. Jadi seperti kita ini ya. Jadi bagaimana kita itu mensikapi teman-teman yang seperti itu, jangan sampai ada dia bunyi di kamera itu ngomongnya nyalain Allah. Nyalain Allah itu, saya kan nggak minta begini, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Nah, itu kan nyalain Allah ya. Padahal pada saat dia itu sendiri ngomong seperti itu, ya lupa bahwa dia itu punya malaikat atid. Jadi ya semakin lama dia akan terpuruk. Nah, tinggal nanti dia termasuk akan mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Atau belum. Itu terserah dia yang memilih kan. Ya. Monggo. Nah, Mas Ahmad, saya mau tanya nih, saya tertarik juga nih dengan kasus. Mohon maaf nih Mas Ahmad, pengen tahu aja ya. Kalau lingkungannya itu Mas Ahmad kira-kira dengan lingkungan yang seperti itu atau gimana itu Mas? Saya kira enggak ya. Tapi waktu kecil itu saya tuh kenapa kok suka itu main sama perempuan gitu. Waktu main gitu ya. Kalau laki-laki kan mainnya bola terus itu, saya tuh nggak suka aja, malah suka sama cewek itu loh, main-mainnya, kumpulnya ya. Kan nyaman nggak nyaman ya lingkungan ya gitu. Iya, betul. Itu usia berapa kira-kira Mas? Waktu kecil sih, sekitar
SD ya, sebelum SD waktu main ya, main posisi masih main biasa Ustaz. apa itu namanya, umur balita. Bukan balita ya, bukan bawah, Atita, anak 3 tahun. atas 3 tahun. atas 3 tahun ya, atas 3 atau atas 5 tahun. Iya. Sekitar itu. Iya. Oh, sekarang berapa usianya Mas kalau boleh tahu? Alhamdulillah 20 tahun. jadi belum tentu itu dari lingkungan dibentuk kan. Iya. Jadi kan kebanyakan orang itu kan Menyalahkan lingkungan. Jadi beliau enggak, memang sebenarnya itu juga enggak juga, karena itu kan diawali dari genetik yang melenceng aja. Oke. Gak tahu itu nyaman aja kalau kumpul sama cewek ya, itu nyaman aja gitu. Nyaman aja ya. Tapi ya saya makin besar ya semakin paham sendiri kok. Mulai Iya, terus ya cari solusi ke Ustaz. Nah, emang waktu kecil itu dijauhi sama teman-teman laki-laki atau diejek pasti ya. Iya, diajak. dibully gitu ya? Iya pasti ya. Pasti. Tapi alhamdulillah saya tuh nggak separah, banyak yang ada yang kan yang lebih parah Ustaz ya. Oh iya, yang ada lebih masuk Sampai- ya, masuk. Iya sampai dia berpakaian. gedenya itu masih gitu. iya. Gedenya dia malah hobinya nge-gym barangkali ya. Jangan sih. Saya kasih tahu tapi Oh iya, makasih. hobinya nge-gym. Kan itu kan yang kemarin ketangkap si polisi itu di mana itu, di Kelapa Gading atau di mana-mana itu kan gede-gede badannya, starek-starek gitu ya. Tapi nggak semuanya seperti itu ya. Enggak sih, enggak, aman dia aman. Emang waktu waktu mau main dengan cewek-cewek itu ada yang bisikin atau memang naluri aja Iya, pengen? pokoknya enak aja, Itu nggak ada jadi yang nyaman bisikin, aja gitu nyaman ya. aja. Oh, Feeling ya. gitu ya. Feeling ya, benar, berarti feeling ya. Pak Ustadz, kalau yang seperti itu memang ada hubungan dengan kedua orang tuanya atau seperti apa Pak Ustadz? Iya, tetap hubungannya dengan orang tua ya. Yang kapan itu kan kita tetap ngobrol dan nge-vlog itu tentang orang yang kaku hatinya itu nanti anaknya dilebihkan kakunya oleh Allah Ta'ala sehingga anaknya itu nanti cari jalan keluarnya gimana. Kalau dia cari jalan keluarnya hanya pengen ke orang pinter atau kiai jadikan anak saya nurut, nah itu kan nggak solusi. Betul. Nah solusinya gimana? Orang tuanya harus kembali jalan Allah, harus tobat pada Allah. Kenapa dia selama ini kaku, dengan istrinya kaku, dengan orang tuanya dulu juga kaku, akhirnya dibalas oleh Allah Ta'ala menjadi penguji anaknya. Nah ini juga sama Mas Ahmad. Memang orang tuanya ya nggak kayak Mas Ahmad. Nah bapaknya ya laki beneran insya Allah. Ibunya ya perempuan beneran. Tetapi itu tetap membawa dari sifat Orang tua. ayah atau ibunya pada saat itu gitu. Bisa aja sebelum Mas Ahmad ini lahir atau Mas Ahmad ini Dalam kandungan itu bisa. Karena doa itu doa itu sebenarnya kan harus hati-hati ya. Jadi istilahnya kalau kita katakan perkataan orang muslim itu adalah doa, itu ya salah satunya bisa saya ceritakan di titik ini. Jadi bisa aja mohon maaf nih bagi semua ya yang mendengarkan YouTube ini ya. Jadi ini insya Allah ya, tapi kalau saya mau tanya sama Mas Ahmad nih. Jadi gini nih, kalau ini dari sejak kecil berarti ada sesuatu yang tidak beres di hati, pikiran, dan tubuhnya Mas Ahmad ini. Ada yang tidak beres, walaupun secara fisik laki-laki, betul ya. Dan tidak beres, ya. Nah tidak beres itu dari mana? Kok sejak kecil? Berarti tidak beresnya sejak ada dalam kandungan atau sebelum dalam kandungan. Oke, ya. Ini saya mengajak semua orang Muslim itu berpikir untuk mencari solusi. Ya, jadi jangan hanya menghujat. Karena kalau menghujat nggak punya solusi percuma. Itu namanya kemintar. Nambah dosa bagi dia. Nah, siapapun yang menghujat, ya dia akan dosa pasti. Nah ini begini. Insya Allah selama ini yang saya pelajari adalah berarti di hati sama pikiran dan seluruh organ tubuhnya Mas Ahmad ini, yang notabene memang beliau laki-laki, itu ada yang ketempelan yang namanya cewek. Ada sesuatu yang berhubungan dengan perempuan.
Nah, yang berhubungan dengan perempuan itu apa? Nah, selama ini memang kita tidak pernah tahu bahwa ada makhluk di luar manusia, yaitu jin. Nah, inilah yang mau saya ceritakan. Jin ini masuk kepada siapapun yang Allah memang mengizinkan jin tersebut masuk, yaitu terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Siapapun orangnya, dia muslim, dia orang biasa, walaupun dia itu ahli dalam hal pengetahuan agama, dia akan bisa aja kalau memang dia seperti Mas Ahmad ini, bisa aja dia terkena kasus Mas Ahmad yang laki-laki suka dengan laki-laki. Mas Ahmad laki-laki itu kalau melihat laki-laki itu gemeter, deg-degan, nafsu seperti itu, betul gitu ya? Ya, karena sudah mulai proses akhir balik normal lah seperti itu. Nah, jin inilah masuk karena apa? Barangkali ini saya ya, kadang kan meliti ya. Dulu satu, ayahnya Mas Ahmad ini tidak bisa sebagai imam, jadi kalah dengan ibunya Mas Ahmad. Paham ya? Kalah, menyerah dengan ibunya Mas Ahmad. Jadi kalau mau jadi imam nggak bisa dia takut dengan istrinya bisa, atau menyerahkan langsung bahwa saya nggak mampu jadi laki-laki bisa. Ini karena punya sifat seperti itu, memang akhirnya Allah memberikan salah satu genetik tambahan dari anak laki-lakinya, salah satunya Mas Ahmad, yaitu punya hati perempuan, punya tidak. Kalau imam itu kan ada tegasnya, ada mau ngontrol, mau bimbing, mau memberikan nasihat, mau ini. Jadi imam gimana sih ya? Tapi kalau itu sudah diserahkan pada istrinya, ya itu sama Allah tetap ditegur. Kamu ada yang salah di situ, gitu loh. Ditegur ya, teguran Allah Ta'ala, bukan ngomong. Kayak Allah ngomong sama Nabi Musa, enggak seperti itu. Nah, teguran Allah itu yang melalui salah satunya ujian atau musibah. Teguran Allah insya Allah lewat itu. Ya ada ditegur Allah lewat sakit, teguran. Kan gitu nih yang sering kita hadapi. Ada teguran Allah lewat dimaki orang, teguran. Tapi kalau itu teguran Allah itu wujudnya nanti akan ada hikmahnya. Kalau orang ditegur, dimaki orang, kemudian dia hanya memuji Allah dengan senyuman, nanti biasanya balasannya rezekinya ada di tempat yang lain. Nah, ini sebenarnya teguran-teguran Allah, tapi kita manusia muslim jarang paham. Nah, kalau Mas Ahmad ini ditegur melalui orang tuanya yang dengan sengaja atau tidak sengaja itu beliau melakukan. Saya anggap tidak sengaja lah, karena kebiasaan hidup di manusia itu kan asal ngomong, asal ini kan nggak ngerti ya. Nah, itu bisa. Jadi sang imam, ayahnya itu takut kepada istrinya. Itu banyak loh Ustaz. Lah iya, di Indonesia banyak banget. benar. Nah, tapi tapi kalau anaknya perempuan semua 3 itu aman. aman itu. Oh, aman. 4 ada yang 4. Ada yang 5 itu Haji Hasan. 4 perempuan semua itu. Tapi kalau Haji Hasan aman, kalau Haji Hasan masih kelihatan. Haji J aman, Haji J. Ya hari ini nggak ngevlog sama kita. Aman. Itu masih aman. Diamankan oleh Allah Ta'ala ya, diamankan karena anak yang keluar perempuan. Kalau yang keluar laki-laki, nah ini salah satunya. Bisa aja, mohon maaf ya, bisa aja dulu orang tuanya Mas Ahmad dari sisi agamanya kurang bisa, sehingga tegurannya agak frontal lah istilahnya. Paham ya? Saya mau tanya nih, agama bapak sama itu agak kurang atau bagus? Alhamdulillah ya seperti Bukan yang dulu saya nggak tanya, nggak tahu nggak pada waktu mulai kecil itu kelihatan nggak namanya rajin sholatnya atau? Kalau saya rasa itu tertib sholatnya sholat itu. Tapi kalau kehidupan berkeluarganya, ya bapak sering galak ke ibu mana? Galak sama ibu. Iya. Oke. Banyak sisi akhlak tuh kurang. Bapak galak. Tapi yang dominan bapak. Dalam nyuruh-nyuruh itu yang dominan. Iya,
Imam bapak. Imam bapak. Nah, dari satu sisi kalau tadi imam, ada satu sisi lain yang bisa menjadikan pembeda. Nah, kalau dilihat dari sisi Mas Ahmad ini bapaknya galak, tapi ada satu lagi nih. Kalau bapaknya galak tetapi belum bisa mencari uang dengan stabil, nah ini bisa menjadi ejekan istri kepada suami, ejekan. Jadi umpamanya ngomong, kamu itu galak tapi nyari uang nggak bisa kayak perempuan. Kamu laki-laki apa perempuan, kalau kamu galak ya cari uang beneran, jangan aja marah aja di keluarga kan gitu. Jadi sebenarnya si istri bisa aja nggak galak tapi nyaut, nyaut itu apa namanya? Merendahkan ya. Mengomen lah istilahnya, walaupun tidak takut sekali tapi komen gitu. Itu kalau cuma batin itu ya juga jadi tuh. Iya, karena ini bentuknya merendahkan ceritanya. Jadi merendahkan. Itu kalau kebanyakan marah diam. Oh ya benar. Ya benar. Berarti salah satunya Amandel itu marahnya diam, disimpan. Ya, betul. Ya, nah di titik-titik inilah sebenarnya terjadi. Jadi tahu momennya suami nggak kerja tapi galak. Nah, ini mulai nih galak aja nyari uang nggak bisa. Laki apa perempuan, ya gitu. Nah, tapi itu memang bisa aja nggak bunyi di sini gitu. Tapi ada jengkel yang di sini gitu. Bisa aja akhirnya si istri ini memang kerjanya keras karena di lingkungan nggak bisa aja kerja ke kota besar yang bisa nyari uang lebih besar barangkali seperti itu. Yang kerja dominan siapa? Dulu ibu waktu saya kecil. Ya benar ya. Bapak serabutan, ibu kerja di luar negeri waktu itu. Benar. Berarti ketemu nih mulai ketemu insya Allah. Tapi orang tua masih ada Mas Ahmad sekarang? Masih ada. Sekarang bapak yang kerja. Sekarang ya. Ya alhamdulillah. Masih ditemuin di sini. Ya kan udah berubah mulai. Iya, tapi kan nggak tahu ya. Tapi bapak tahu kalau Mas Ahmad seperti ini. Nggak tahu. Oh iya, jangan. Bagus, jangan. Kita aja yang tahu. Karena kalau kita tahu itu kita nggak ngapa-ngapain tapi malah ngerangkul. Bisa enggak? Sebenarnya jangan sampai tahu kan. Kalau kan banyak orang Indonesia yang aku pengen aku cewek yang keluar, cewek nih gitu. Ada bisa. Taunya laki-laki keluar misalnya. Bisa nggak jadi? Bisa. Jadi yang tadi yang belum itu. Jadi opannya iya. Jadi si ibu itu pinginnya anak perempuan. Bisa aja bisa. Tapi yang keluar laki-laki bisa aja pada waktu keluar laki-laki ibunya mikir ntar kayak bapaknya nggak bisa kerja nih perempuan. Nah, itu ya bisa. Jadi doa-doa seperti itu memang harus hati-hati gitu loh takutnya. Punya kakak adik? Enggak, saya anak pertama. Anak pertama. Berarti memang ada masalah biasanya di sejak awalnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, Mas. Insya Allah tidak apa-apa. Nah inilah yang harus kita sadari bahwa kesalahan-kesalahan orang tua ini belum pernah dikutik-kutik oleh para pendakwah bagi semuanya. Karena kalau ilmu agama itu kan harus dipraktekkan, bukan hanya diceritakan. Sholat 5 waktu, cara sholat harus wudhu dulu, rukunnya seperti itu ya. Ya boleh, itu nggak salah, itu boleh dan memang itu harus ya. Harus bisa menjelaskan bagaimana cara wudhu, bagaimana mulai sholat, takbiratul ihramnya bagaimana sampai bacaan, dikasih tahu bacaan ini untuk apa, kenapa Fatihah itu sebagai dia itu Al-Fatihah itu umul kitab dan itu dibaca sebagai awal membaca di tiap rakaat. Nah itu juga harus dijelaskan boleh. Nah, tapi Islam tidak hanya itu aja. Islam harus bisa mencari solusi seperti kasus-kasus seperti Mas Ahmad ini. Dan alhamdulillah Mas Ahmad ini kan sudah sekali, 2 kali ketemu sama saya tuh. 3 kali ketemu yang kemarin ini ya. 4 nah, ini 4 kalau ketemu saya nanti di luar ketemu 5 ya. Ini susah ngitungnya kok. Ya alhamdulillah memang ini saudara yang beriman, seluruh beriman ini memang ada kasus betulan. Jadi ini enggak main-main. Kasus saya tidak ada yang main-main. Demi Allah kasus saya itu asli. Jadi saya nggak pernah gimmick atau bersandiwara kayak di acara TV-TV yang lain itu nggak pernah saya. Jadi kalau memang saya doa, saya akan doakan terus terang hati saya itu mengikuti. Nah, Mas Ahmad ini memang pertama kali datang ya bingung cerita saya begini. Ini
analisa sudah diberikan, tapi Mas Ahmad bingung waktu itu, ya benar ya bingung ya, ayah saya apa ibu saya bingung, tapi udah nggak usah bingung, doakan beliau. Nah memang saya biasanya kan kalau berdoa itu kan saya rekam diaminkan terus sama Mas Ahmad. Dan pada saat itu dan sebelumnya kalau melihat laki-laki gemuruh gitu ya. Iya, sebenarnya kalau orang lihat cewek, nah itu malah saya lihat laki-laki muncul perasaan seperti muncul nafsu lah ya, terngiang-ngiang terus mau mohon maaf berhubungan gitu. Tapi kalau yang ganteng aja ya, atau yang semua? Yang menarik lah, Enggak semua. Yang jelek sih enggak. Semua itu dibabat. Dapat apaan? Yang tertarik dibabat itu dihabisin nanti ya. Jadi yang ganteng aja ya. Yang menarik. Menarik itu kan nggak harus ganteng. Oh iya benar. Umpamanya saya tertarik dengan yang badannya gede, itu ya seneng. Sesuai dengan kriteria gitu ya. Saya tertarik dengan badannya apa? Sesuai dengan kriteria jinnya. Iya, pokoknya menarik lah, menarik ya. Orang kan beda-beda ya. Ada orang yang tertarik dengan kalau bacaan Qur'annya bagus, jadi saya mau saya punya istri kayak gitu, ya boleh, nggak ada apa-apa ya. Itu kelihatan Islami. Saya tertarik karena dia sholatnya bagus, ada. Saya tertarik ini ada. Ada beberapa teman saya ada yang tertarik karena memang apa namanya ta'aruf 2-3 bulan ketemu nikah, habis itu bubar, ada. Ya karena nggak ngerti caranya gimana, kan nggak tahu. Asal dia kelihatan dia datang ke majelis kan nggak ngerti mau salah siapa. Nggak taunya beda pendapat, bener ya bubar akhirnya. Ya sudah. Siapa yang mau disalahkan? Nggak bisa. Iya, kejadian. Iya, nah ini doa-doa itu memang diaminkan, alhamdulillah. Dimana doanya seperti itu didoakan agar diampuni salah dosa ayah dan ibu. Kita lihat, ingat ya. Itu dimohonkan. Jadi ayah ibunya nggak tahu. Betul-betul saya bilang sama Mas Ahmad, jangan cerita sama beliau karena beliau bisa sakit hati. Karena beliau nanti merasa disalahkan, nggak usah. Nah ini saya bilang sama Mas Ahmad, jangan merasa beliau disalahkan. Ayo Mas Ahmad berusaha sendiri. Nah, kenapa berusaha sendiri? Ada manfaat dan ada hikmahnya. Berusaha sendiri itu ada beberapa hal. Yang penting ibadahnya dikuatkan, sholat, jangan sampai tinggal. Baca Quran, jelas. Baca Quran itu ya tafsirnya dibaca walaupun tidak bisa langsung cepat untuk khatam, tapi ya dibacalah terus menerus. Kemudian berbuat baik pada siapapun. Kemudian menghindar kalau tertarik dengan laki-laki, berusaha menghindar karena dalam proses belajar Mas Ahmadnya